Halo Sobat Garuda, hari ini kita akan membahas 3 kabar paling panas di jagat sepak bola nasional. Mulai dari kabar mengejutkan Shin Tae-yong yang siap menerima tawaran melatih timnas Cina, lalu sikap loyal Danny Lanzat yang menolak Ajax Amsterdam demi Indonesia, hingga lonjakan fantastis market value Jay Itzes, bek tangguh andalan timnas. Yuk, simak berita selengkapnya. Shin Tae-yong move on dari Indonesia, berlabuh ke Cina. Kabar pertama datang dari Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala timnas Indonesia yang sebelumnya jadi tokoh sentral dalam kebangkitan sepak bola nasional. Dalam wawancara terbaru yang dikutip dari media Korea Selatan, Shin secara belak-belakan menyatakan bahwa jika ada tawaran dari timnas Cina, ia akan mempertimbangkannya serius. Kutipan lengkapnya seperti ini, "Jika ada tawaran dari Cina, saya akan ambil. Menjadi pelatih timnas Cina merupakan posisi yang menarik. Namun, sampai saat ini belum ada tawaran dari federasi." Pernyataan itu tentu langsung memicu reaksi luas dan membuat publik pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, apakah Shin Tae-yong sudah benar-benar move on dari Indonesia? Atau ini hanya bentuk profesionalisme dari seorang pelatih yang masih ingin berkarier di Asia? Terlebih rumor makin panas karena timnas Cina memang tengah mencari pelatih baru usai hasil buruk di kualifikasi kemarin. Seperti diketahui, awal tahun ini, publik pecinta sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar perpisahan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Setelah 4 tahun penuh suka dan duka, akhirnya kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang. Dan kini timnas resmi dilatih oleh legenda Belanda Patrick Kluivert. Kepergian Shin Tae-yong ini sempat memunculkan banyak pertanyaan. Apalagi, di beberapa wawancara, Shin mengaku masih merindukan atmosfer sepak bola Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya banyak mengeluarkan air mata bersama timnas Indonesia. Sehingga, momen-momen ketika melatih timnas Indonesia sangat dirindukan Shin. Namun, perlu dicatat, Shin juga menegaskan bahwa belum ada pendekatan resmi dari Federasi Cina. Jadi, ini baru sekadar pernyataan terbuka, bukan keputusan final. Danny Lanzat tolak Ajax Amsterdam dan pilih setia bersama timnas. Di tengah panasnya isu Shin Tae-yong, muncul kabar membanggakan dari salah satu asisten pelatih timnas Indonesia, Danny Lanzat. Melalui laporan dari media-media Belanda, Danny dikabarkan menolak tawaran untuk kembali ke Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda, demi tetap bersama skuad Garuda. Danny saat ini menjadi salah satu tangan kanan Patrick Kluivert dalam membentuk struktur permainan timnas. Pengalaman panjangnya di Liga Belanda dan bersama timnas Belanda memberi warna tersendiri dalam proses pelatihan timnas Indonesia. Keputusannya untuk menolak Ajax, klub yang memiliki sejarah panjang dalam pembinaan pemain muda dan reputasi global, serta klub tempat ia bermain dulu. Langkah Danny ini banyak menuai pujian karena ia menunjukkan komitmen jangka panjang dan percaya bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah. Kesetiaannya jadi modal penting buat timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Nilai pasar Bang Jay meroket jadi yang tertinggi di timnas. Sementara itu, dari sisi pemain, kabar menggembirakan datang dari Jay Itzes, bek tengah andalan timnas Indonesia. Menurut update terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes mengalami lonjakan luar biasa. Sebelumnya, market value Jay berada di angka 86,91 miliar rupiah dan kini naik menjadi 130,36 miliar rupiah. Itu artinya ada kenaikan sekitar 43 miliar rupiah lebih hanya dalam waktu singkat. Peningkatan ini tentu bukan tanpa alasan. Penampilan Jay Itzes di klubnya di Serie A Italia sangat solid.
dan performanya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mendapat sorotan luas. Fisik yang kuat, kemampuan membaca permainan, serta teknik yang matang jadi kunci kekuatannya. Dengan nilai pasar setinggi itu, Jay saat ini bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia dengan valuasi tertinggi. Di bawah Jay Idzes ada Miss Hilgers yang punya nilai pasar 112 miliar rupiah. Cedera yang berujung penampilan yang belum stabil jadi penyebab turunnya nilai pasar Miss Hilgers. Tiga kabar tersebut merupakan kabar yang sedang hangat di sepak bola Indonesia, di mana Shin yang mulai tertarik latih negara lain setelah berpisah dari timnas Indonesia. Sikap setia Denny Lanzat yang perlu diapresiasi saat menolak tawaran klub raksasa Belanda. Dan Kapten Timnas Jay Idzes yang terus mengalami peningkatan nilai pasar. Sobat Garuda, Jay Idzes saat ini dikabarkan sangat diminati oleh klub Serie A, Udinese. Klub legendaris asal kota Udine ini ternyata sudah cukup lama memantau perkembangan Jay. Performa impresifnya di jantung pertahanan Venezia selama musim 2024/2025 membuat Jay langsung masuk radar transfer utama. Dan menariknya, Udinese siap menebus Jay dengan nilai transfer fantastis yang berpotensi memecahkan rekor klub untuk pembelian pemain termahal. Nah, pertanyaannya, kenapa Udinese begitu tertarik pada Jay Idzes? Menurut laporan dari media Italia yang dikutip Bola Sport dan Okezone, pelatih dan manajemen Udinese melihat Jay sebagai bek modern yang punya kombinasi kekuatan fisik, visi bermain yang tajam, serta kemampuan distribusi bola dari belakang yang sangat solid. Gaya main Jay dinilai cocok dengan filosofi taktik Udinese yang dikenal sebagai tim dengan pertahanan kuat dan transisi cepat ke lini serang. Bahkan media Italia menyebut Jay sebagai prototipo del difensore moderno, alias prototip bek modern yang tangguh dalam duel, tenang dalam tekanan, dan pintar membaca permainan. Dan tentu saja usia Jay yang masih 24 tahun jadi nilai tambah besar. Udinese ingin membangun ulang lini pertahanan mereka, apalagi mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Dan Jay dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Bicara soal uang, kabarnya Udinese siap menggelontorkan dana hingga 25 juta euro atau sekitar 469 miliar rupiah untuk memboyong Jay Idzes dari Venezia. Angka ini bukan main-main untuk klub seperti Udinese yang dikenal cermat dalam belanja pemain. Nilai sebesar itu bisa disebut luar biasa tinggi, terutama untuk seorang pemain yang baru semusim tampil di Serie A. Tapi, ini menandakan bahwa mereka benar-benar serius dan menaruh kepercayaan besar pada kualitas Jay. Kalau transfer ini resmi, Jay Idzes bisa memecahkan rekor sebagai pemain termahal yang pernah dibeli Udinese dalam sejarah klub. Luar biasa bukan? Sang Kapten Timnas Indonesia bakal melewati rekor Rolando Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Tapi, proses transfer Jay Idzes ke Udinese rupanya tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena ada beberapa klub lain yang juga mengincarnya. Dari laporan FIFA.co.id dan media Italia lainnya disebutkan bahwa klub Serie A lain seperti Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Idzes. Bahkan ada rumor bahwa klub dari Belanda dan Belgia juga ikut serta dalam perburuan sang bek berusia 24 tahun ini. Jadi, jika Udinese mau jasa Jay Idzes, maka Udinese harus gerak cepat dan lebih meyakinkan agar tidak kecolongan oleh kompetitor. Jay Idzes sendiri bukan pemain sembarangan. Jay Idzes merupakan pemain andalan utama di lini belakang Timnas Indonesia dan sekaligus menjadi kapten Timnas Indonesia dan klubnya Venezia. Sepanjang musim 2024 sampai 2025, Idzes memainkan total 36 penampilan dan mencetak 2 gol di Serie A.
Dalam setiap pertandingan yang dihadapi, Jay Itzes selalu memberikan yang terbaik untuk klub dan timnas. Selain punya skill bertahan yang tinggi, mental yang kuat, penuh percaya diri, dan kepemimpinan Jay di lapangan menjadi nilai yang membuatnya sangat dihormati. Ini sejalan dengan yang dilihat Udinese, mereka bukan cuma beli pemain, tapi juga karakter pemimpin. Dan jika Jay sukses di Serie A, ini akan membuka jalan besar untuk pemain-pemain Indonesia lainnya menembus Liga Top Eropa. Kita sedang menyaksikan era baru, di mana pemain Indonesia bukan cuma pelengkap, tapi benar-benar diperhitungkan. Jadi Sobat Garuda, kita doakan semoga yang terbaik untuk Jay Itzes ke depannya. Tidak harus di klub besar, walaupun klub mediocre atau kecil pun tak masalah, yang terpenting bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Jangan lupa, dukung terus pemain-pemain kita di Eropa. Karena ketika satu orang berhasil, itu jadi inspirasi buat 1000 orang lainnya.